Ya, yang videonya belum diaktifkan, silakan diaktifkan dulu. Tuh, biar saya bisa lihat kalian, nggak cuma kalian yang lihat saya. Edgar, Zela, Yasmindra, Laras, Halika, Fahriza, Niken, Riza, Hafif, Lulu, Dia, Naura, Nuni, Nadia, Aisyah, Alvina, Medina, Mufti, Danendra, Fatin, Aliza, Ihwansyah, Imam, Zidan, Dimas, Iqbal, Edwin, Ihsan, Teguh, Akbar, Garin, Salsabila, Salma, Asri. Yuk dihidupkan semuanya. Fadel, Nabila. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah kita diberi rezeki kesehatan, diberi rezeki banyak rezeki sehingga kita bisa bertemu meskipun hanya melalui Zoom pada siang hari ini. Jadi kali ini saya akan memberikan kuliah dengan topik respon imun terhadap infeksi intraseluler. Tadi pagi waktu kalian tutorial, kalian sudah membahas terutama untuk virus SARS-CoV-2. Belum habis-habis kita bahas tentang ini karena memang penelitiannya juga masih berkembang terus sampai saat ini. Oke, kita buka. Nanti saya tidak akan berfokus hanya pada satu virus atau satu bakteri saja, tetapi secara keseluruhan saya akan membahas tentang apa itu infeksi intraseluler, bagaimana respon tubuh kita. Sudah kelihatan ya share-nya ya? Oke, saya mulai. Respon imun terhadap infeksi intraseluler. Ya, saya ulangi lagi. Mungkin kalian sudah dapat ketika kalian masuk di blok Premed Patologi. Jadi patogen itu dapat dibedakan menjadi beberapa kelas atau beberapa grup atau beberapa jenis ya. Ada yang disebut sebagai virus, ada bakteri, kemudian ada parasit, juga ada jamur. Nah, kalau pada kelas imunologi ini kita bagi menjadi intraseluler dan ekstraseluler. Kalau virus, semua virus itu adalah jenis patogen intraseluler. Ya, contohnya adalah variola, ada influenza, ada varicella gitu. Di mana variola menyebabkan smallpox, kemudian influenza menyebabkan flu, varicella menyebabkan chickenpox gitu. Cacar. Kemudian ada bakteri. Bakteri itu ada yang masuk bakteri intraseluler, ada bakteri yang masuk sebagai kelas bakteri ekstraseluler. Kemudian bakteri intraseluler di sana dijadikan satu grup, satu kelas dengan protozoa dan juga parasit. Contohnya antara lain Mycobacterium leprae, Leishmania donovani, Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii yang menyebabkan beberapa penyakit. Kemudian ada bakteri ekstraseluler, contohnya adalah Streptococcus pneumonia, menyebabkan penyakit pneumonia. Kemudian ada Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus. Terus kemudian ada parasit, ada fungi, Trypanosoma brucei, ada Pneumocystis jirovecii, gitu ya. Kemudian ada juga parasit yang berbentuk cacing. Ya, karena parasit berbentuk cacing ini besar
tidak mungkin bisa masuk ke dalam sel tubuh manusia, sehingga seluruh cacing itu masuk ke dalam patogen ekstraseluler, yaitu Ascaris, Schistosoma gitu yang menyebabkan Ascariasis dan Schistosomiasis. Itu contohnya. Saya kecepatan nggak ya? Kalau kecepatan tolong diingatkan. Oke, sekarang tadi kan kita sudah mengkelas-kelaskan bahwa patogen itu ada yang virus, ada yang bakteri, ada yang parasit, ada parasit cacing, ada yang jamur, gitu ya. Nah, secara umum itu tadi semua dibagi menjadi kelas ekstraseluler dan kelas intraseluler. Nah, kita lihat satu persatu perbedaannya. Kita lihat perbedaannya dari sisi dari mana dia menginfeksi, apa organismenya, dan bagaimana tubuh kita memproteksi dari patogen tersebut. Ya, kita lihat dari tempat infeksinya. Kalau dia adalah patogen ekstraseluler, ya, kalau dia patogen ekstraseluler, maka dia akan berada di luar sel. Ya, di luar sel itu bisa berada di ruangan interstisial, bisa di darah, bisa di limfa. Ya, kemudian ada juga kalau dia menginfeksi di permukaan epitel. Jadi bukan masuk ke epitel, tapi di permukaan epitel. Itu adalah patogen ekstraseluler. Sementara yang patogen intraseluler, karena dia intra di dalam sel, maka dia bisa menginfeksi di sitoplasma, ya, jadi bakterinya atau patogennya ini langsung ada di dalam sitoplasma. Bisa juga dia masuk ke dalam sel melalui bantuan vesikel. Ya, jadi bakteri atau virus atau parasitnya itu ada di dalam vesikel, tapi tetap berada di dalam sel. Nah, contohnya sekarang kalau ekstraseluler, contohnya ada Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma, Streptococcus pneumoniae, Vibrio cholera, dan lain sebagainya. Sementara yang intraseluler ada Mycobacterium, Salmonella, Yersinia, Listeria, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita lihat dari sisi bagaimana tubuh memproteksi dari patogen tersebut. Kalau bakteri ekstraseluler, karena dia berada di luar sel, ya, maka molekul-molekul atau sistem imun yang melawan mereka, ya, melawan patogen tersebut juga tidak harus bisa keluar, gitu ya, harus bisa bisa menyerang patogen tersebut di luar sel, ya, melalui jalur komplement, dengan cara fagositosis atau dengan antibodi. Kemudian kalau di permukaan epitel itu dengan peptida antimikroba, jadi nanti sel itu bisa mengeluarkan antimikroba, kemudian bisa juga dengan antibodi, misalnya IgA. Nah, kalau di dalam sel atau intrasel, maka dia nggak bisa ditembak, gitu. Bisanya selnya juga ikut terbunuh, gitu, dengan cara aktivasi sel NK atau aktivasi sel T CD8, atau disebut juga cytotoxic T cell atau sel T cytotoxic. Nah, kalau yang di dalam vesikel kita bisa menggunakan sel T, bisa menggunakan sel NK yang aktivasinya bergantung pada makrofag. Ya, nanti kita lihat satu-satu. Nah, sekarang sampai situ tadi paham ya? Saya akan mencoba pelan-pelan biar kalian nanti nggak balik lagi. Nah, ini secara umum bagaimana infeksi patogen itu dilawan oleh tubuh. Bagaimana mekanisme tubuh ketika ada patogen yang datang. Mungkin kemarin sudah dapat tentang ini di pekan pertama dengan Dr. Norma Mudah dan Bu Andin, ya. Jadi kalian kemarin sudah mengenal apa itu imunitas alami dan apa itu imunitas adaptif. Imunitas alami disebut juga dengan innate immunity, ya. Innate immunity itu kalau dilihat waktunya dia berlangsung lebih cepat, lebih awal, ya. Dia lebih awal bekerjanya, tetapi selesainya lebih cepat. Tuh.
Jadi kalau di sini, ini saya ambil dari Abbas, itu antara 0 sampai 12 jam. Gitu. Sementara kalau imunitas adaptif ya, atau imunitas adaptif, itu dia berlangsung mulai jam ke-12 sampai berhari-hari kemudian. Dia masih ada terus. Jadi kalau imunitas adaptif, dia kerjanya lambat, tetapi dia berlangsung lebih lama, durasinya lama. Nah, di sini sel-selnya ditampilkan. Jadi misalkan pada imunitas alami ada barier epitel, kemudian selnya antara lain ada sel mas, ada fagosit, ada sel dendritik, ada sel NK, ada komplement. Nanti komplement ini kalau kalian belajar kemarin kan ada jalur-jalurnya. Dia sistem komplement itu meskipun kompleks, tapi dia masih termasuk ke dalam imunitas alami, imunitas innate immunity. Nah, kemudian di sini kalau kalian lihat ada sel dendritik, kemudian nanti ada sel NK, juga ada sel yang lain ya. Sel dendritik ini adalah salah satu APC. APC itu adalah antigen presenting cell. Sel yang mempresentasikan antigen. Dan dia merupakan perantara dari imunitas alami ke imunitas adaptif. Nah, nanti kalau di imunitas adaptif, sebenarnya selnya hanya 2. Imunitas adaptif itu, kalau dicerna lagi, selnya sebenarnya hanya 2, yaitu sel B dan sel T. Udah, itu aja. Ya, kalau imunitas alami banyak sekali selnya, tapi kalau imunitas adaptif sebenarnya hanya 2, sel B dan sel T. Secara umum, untuk mengingat-ingat, untuk gampangnya, sel B itu nanti akhirannya atau tujuannya adalah membentuk antibodi. Oke, sel B itu nanti dia akan mengalami proses diferensiasi, proliferasi, dan akhirnya membentuk sel plasma yang nanti akan menghasilkan antibodi. Sementara sel T, ya, nanti sel T itu akan berdiferensiasi menjadi beberapa sel, ya, yang nanti kita sebut sebagai sel T efektor. Kalau sel T efektor ada banyak. Kalau kemarin kalian belajar di pekan pertama itu, di sana ada sel T CD4, disebut juga sebagai sel T helper, dan sel T CD8, disebut juga sel T sitotoksik. Mungkin ada pertanyaan kenapa CD4, kenapa CD8 gitu ya. Jadi penamaan CD4 dan CD8 itu berdasarkan marker dari sel T-nya. Jadi kalau sebenarnya baik sel B maupun sel T dua-duanya adalah limfosit. Kalau kalian pernah praktikum histologi pada darah, kalian lihat di bawah mikroskop, di sana ada limfosit. Limfosit itu bentuknya apa? Selnya besar, kemudian intinya besar di tengah, warnanya cukup pekat, ya. Itu adalah limfosit. Kalian di situ tidak bisa membedakan mana yang sel T, mana yang sel B. Kalian hanya tahu itu limfosit. Bisa sel T, bisa sel B. Nah, yang membedakan ketika kita melakukan pemeriksaan yang lebih dalam lagi, kita lihat markernya. Jadi pada permukaan sel itu kan banyak sekali protein, bisa berupa reseptor, bisa berupa transporter, bisa berupa membran dan lain sebagainya. Itu proteinnya banyak sekali. Nah, termasuk salah satunya adalah marker. Kalau sel T dia punyanya CD4 gitu. Jadi ketika kita melakukan pemeriksaan menggunakan CD4, kemudian dia terwarnai oleh CD4, maka kita sebut limfosit tersebut sebagai sel T CD4. Sementara CD8 demikian juga, di permukaan membrannya itu terdapatnya CD8. Gitu ya. Itu gambarannya, gampang mikirnya begitu. Sebenarnya ya nggak usah dipikir-pikir banget, yang penting mudeng ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya juga mengulang. Jadi tadi secara umum respon imun itu dibagi jadi 2, yaitu imunitas alami dan imunitas adaptif. Imunitas alami atau kita sebut innate immunity itu ada banyak. Barier epitel, ada sel dendritik, ada sel mas, ada fagosit, ada sistem komplement, ada sel K dan ILC.
Kemudian sistem imunitas adaptif itu ada sel B dan sel T. Ya, tuh. Ini rangkumannya. Oke, sekarang kita masuk ke, oh maaf judul saya salah ya. Kita masuk ke patogen intraseluler. Ya, ini sebentar. Bukan bakteri. Oke, sekarang masuk ke patogen intraseluler ya. Jadi tadi kalau lihat ke bagian di depan, kita bisa simpulkan bahwa patogen intraseluler itu ada virus, ada bakteri intraseluler, dan ada parasit ya. Nah, virus itu ada dua, ada virus DNA dan ada virus RNA. Oke. Sekarang ini secara umum dulu. Jadi jangan dikotak-kotakkan dulu apakah ini melawan virus atau melawan bakteri. Jadi ini secara umum bagaimana imunitas alamiah terhadap infeksi intraseluler. Ya. Yang pertama, sebenarnya saya di belakang nanti ada gambarnya, tapi kalau nggak saya kasih tulisan nanti kalian bingung. Ya, nggak apa-apa. Meskipun bahasa Inggris tetap ada tulisan. Oke, yang pertama sel NK. Ya, jadi pada imunitas alamiah terhadap infeksi intraseluler itu adalah yang berperan adalah sel NK. Sel NK ini nanti akan diaktifkan oleh interferon dan juga sitokin yang dihasilkan oleh makrofag sebagai pertahanan awal dalam melawan bakteri atau melawan infeksi intraseluler. Nah, sel NK yang sudah teraktivasi tadi, kemudian nanti dia akan menghasilkan interferon gamma. Oke, jadi sel NK tadi, dia nanti akan diaktifasi oleh sitokin yang dihasilkan oleh makrofag maupun interferon. Dari mana kok makrofag tadi bisa menghasilkan sitokin? Karena makrofag tadi dia mengandung patogen intraseluler. Jadi makrofagnya sudah di dalam makrofag itu sudah ada patogen intraseluler, kemudian karena di dalamnya ada patogen intraseluler, maka dia akan mengeluarkan sitokin yang nanti sitokinnya itu akan mengaktifasi sel NK. Sel NK yang teraktivasi tadi, dia akan menghasilkan interferon gamma. Lanjut. Interferon gamma yang dihasilkan oleh sel NK tadi, dia akan mengaktifasi makrofag. Tadi dia diaktifasi oleh makrofag, sekarang dia mengaktifasi makrofag juga. Sehingga makrofag yang tadi masih awal, infeksi masih awal itu kekuatannya masih 1 misalkan, ketika dia diaktifasi oleh interferon gamma yang dihasilkan oleh sel NK, kekuatannya menjadi berlipat-lipat. Ya. Become more effective at killing phagocyte microbe. Lanjut. Kemudian, setelah makrofag tadi diaktifasi oleh sel NK, maka makrofag tadi akan menghasilkan sitokin, yang akan mensekresi sitokin. Selain makrofag juga ada sel dendritik yang akan teraktivasi. Dan sitokin tadi itu nanti akan membuat sel NK ya, balik lagi ke sel NK lagi untuk melawan patogen intraseluler. Sitokinnya apa saja? Yang pertama IL-15, interleukin 15. Yang kedua interferon tipe 1 dan interleukin 12. Interferon tipe 1 ini cukup penting pada imunitas dalam melawan infeksi intraseluler. Nah, di sini dijelaskan kalau IL-15 itu berperan dalam perkembangan dan maturasi dari sel NK, sementara untuk interferon tipe 1 dan IL-12 itu meningkatkan kemampuan sel NK dalam membunuh sel yang terinfeksi bakteri. Ya, itu secara umum. Jadi di sini dijelaskan tentang sel NK dan makrofag, bahwa sel NK itu akan mengaktifasi makrofag dan makrofag akan balik mengaktifasi sel NK. Jadi seperti ini. Nah, ada sinergi antara sel NK dan makrofag untuk mengeliminasi infeksi intraseluler. Ya.
Jadi di sini di gambar A ini dijelaskan bahwa ketika ada sebuah sel, ya misalkan ini virus contohnya, virus kan termasuk salah satu patogen intraseluler. Sebuah sel terinfeksi oleh virus, dia akan dikenali oleh sel NK. Kemudian oleh sel NK, sel tersebut akan dibunuh. Kemudian yang B, ketika makrofag, ya, ketika makrofag itu menfagosit mikroba, contohnya di sini, maka dia akan menghasilkan IL-12. IL-12 yang dihasilkan oleh makrofag ini akan mengaktifasi sel NK. Sel NK yang sudah teraktivasi tadi akan menghasilkan interferon gamma. Interferon gamma yang dihasilkan ini akan mengaktifasi balik makrofag sehingga makrofag akan mempunyai kekuatan yang lebih untuk mengeliminasi mikroba yang ada di dalamnya, yang difagosit tadi. Gitu ya. Jadi keduanya baik makrofag maupun sel NK ini sama-sama saling mengaktifasi. Oke, nanti kalau ada misalkan pada saat ujian kalian ditanya apakah sitokin yang dihasilkan oleh sel NK untuk mengaktifasi makrofag dalam melawan bakteri dalam melawan patogen intraseluler, kalian sudah tahu jawabannya. Lanjut. Nah, sekarang, tadi kan dikatakan ketika ada sel yang terinfeksi virus, kemudian dia akan dikenali oleh sel NK, gitu. Kemudian sel NK akan membunuh sel tersebut, sehingga virus yang ada di dalamnya pun ikut mati, gitu. Nah, bagaimana sel NK ini bekerja, gitu ya? Jadi, ini permukaan sel, ya, ini sel tubuh kita. Di permukaan sel itu akan banyak sekali molekul-molekul protein, termasuk diantaranya adalah MHC kelas 1, kemudian ada reseptor inhibisi, ada reseptor aktivasi. Ya, ini kaitannya dengan sel NK. Nah, pada keadaan normal, sel NK itu akan berikatan dengan reseptor inhibisi dan reseptor aktivasi. Nah, ketika reseptor inhibisinya ini diikat oleh sel NK, maka dia akan aktif. Kalau dia aktif, maka sel NK akan mengenali bahwa sel tersebut baik-baik saja. Tidak ada patogen atau tidak ada benda asing yang perlu dihancurkan. Dan dia akhirnya pergi. Gitu. Jadi ada sinyal inhibisi pada sel normal. Ya. Jadi dia tidak akan sembarangan membunuh sel. Nah, ketika terjadi perubahan, ya di sini, ketika terjadi perubahan pada molekul MHC kelas 1, di mana molekul MHC kelas 1 itu yang sudah yang berubah tadi, dia ternyata tidak punya reseptor inhibisi. Sehingga ketika sel NK itu berikatan dengan sel, ya dengan reseptor pada sel, dia hanya berikatan dengan reseptor aktivasi saja dari MHC kelas 1. Nah, ketika itu terjadi, dia tidak akan menghentikan kerjanya, dia akan tetap terus bekerja sehingga sel tersebut akan mati. Gitu, ya. Jadi kesimpulannya kenapa kok sel NK bisa membunuh sel yang terinfeksi? Karena terjadi perubahan pada molekul MHC kelas 1, di mana molekul MHC kelas 1 yang mengalami pada sel yang mengalami infeksi itu tidak memiliki reseptor inhibisi. Oke. Ya langsung. Ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke virus. Jadi, bagaimana respon imun dalam melawan virus? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau saya kecepatan? Atau saya terlalu lambat? Bisa lanjut dulu, dokter. Oke. Nah, sekarang virus ya. Sekarang fokusnya kita dikotakkan ke virus ya. Sekarang kalian fokus ke virus ya. Jadi virus di dalam tubuh manusia itu bisa prevent atau bisa dicegah dan atau bisa dieradikasi. Tuh.
baik melalui imunitas alami maupun melalui respon imunitas adaptif. Dari innate immunity atau imunitas alami, virus itu dapat dicegah dengan sekresi interferon tipe 1. Ya, jadi interferon tipe 1 itu salah satu fungsinya adalah sebagai antivirus. Jadi ketika ada virus yang masuk dikenali oleh interferon tipe 1, maka virus tersebut tidak bisa masuk ke dalam sel, dihambat oleh interferon tipe 1. Ya, jadi di sini respon tubuh kita berfungsi mempreventif, berfungsi mencegah infeksi. Oke. Sedangkan pada imunitas yang adaptif, ya, terdapat antibodi. Biasanya ini akan terjadi atau antibodi ini akan bekerja ketika kita sudah terpapar virus untuk kesekian kali. Gitu. Jadi ketika pertama kali kita terpapar, maka tubuh akan membentuk sel T dan sel T memori, sel B memori dan lain sebagainya seperti kemarin kalian pelajari. Nah, kemudian ketika kita terpapar kedua kali, maka tubuh kita sudah punya antibodi untuk virus tersebut. Sehingga di sini antibodi di sini berfungsi dalam mempreventif, mencegah virus untuk masuk ke dalam sel, gitu ya. Nah, fungsi kedua atau peran kedua adalah eradikasi. Ya. Untuk innate immunity, ya, eradikasinya diperankan oleh sel NK, seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Jadi sel NK akan mengenali bahwa suatu sel itu telah terinfeksi. Ketika dia mengenali suatu sel terinfeksi, maka dia akan membunuh sel tersebut. Tuh. Pada imunitas adaptif, yang berperan adalah sel T sitolitik atau sel T CD8. Sel T CD8 berfungsi untuk melisiskan sel yang telah terinfeksi virus. Ya. Jadi kalau ditanya apa molekul atau apakah sel yang berperan dalam memproteksi tubuh dalam melawan virus, gitu ya. Kalau pada imunitas alami interferon tipe 1, kalau pada imunitas adaptif adalah antibodi. Sementara yang mengeradikasi adalah sel NK dan sel T CD8. Nah, lanjut lagi. Gampang sih menurut saya. Oke, sekarang tadi kan dikatakan bahwa ketika sel itu terinfeksi oleh patogen, ya, maka dia akan terjadi perubahan molekul MHC kelas 1. Ya. Nah, bagaimana kok itu bisa terjadi gitu? Kenapa kok molekul MHC kelas 1 itu tiba-tiba berubah, gitu ya, sehingga dia dikenali oleh sel NK kalau berubah. Jadi ternyata begini. Ketika sebuah virus itu masuk ke dalam sel, ya, virus itu menginfeksi sebuah sel, maka nanti di dalam sitoplasma dia akan mensintesis protein-proteinnya. Nggak cuma di sitoplasma, bisa jadi di dalam nukleus juga. Kemudian setelah dia berhasil mensintesis protein-protein dari virus tersebut, maka di dalam retikulum endoplasma molekul-molekul protein tadi itu akan sebelumnya akan dipotong-potong, kemudian dia nanti akan berikatan dengan MHC kelas 1 yang sudah dibentuk di dalam retikulum endoplasma. Selanjutnya, molekul MHC kelas 1 yang sudah berikatan dengan antigen dari virus tadi itu akan keluar melalui vesikel, kemudian dia dia muncul ke membran sel sehingga dia nanti akan menyajikan bahwa hey, sel NK ini sel ini bermasalah gitu. Sel ini punya virus di dalamnya gitu. Itu yang mengkomunikasikan si molekul MHC kelas 1 yang sudah berikatan dengan antigen virus tadi. Nah, sehingga nanti dia akan berbeda bentuknya dari biasanya. Itu kurang lebih seperti itu. Oke, sampai situ ada pertanyaan? Oke, kita lanjutkan. Interferon tipe 1. Tadi kan di depan sudah dijelaskan tentang interferon tipe 1. Interferon tipe 1 tadi dijelaskan bahwa
dia berfungsi dalam meningkatkan kerja dari sel NK. Dia juga berfungsi sebagai antivirus, ya. Sehingga interferon tipe 1 ini pada infeksi patogen intraseluler disebut sebagai agen protektif. Tuh. Nah, ketika sel yang terinfeksi oleh virus itu, ketika sel itu terinfeksi oleh sebuah virus, gitu ya, dia akan menghasilkan interferon tipe 1. Interferon tipe 1 yang dihasilkan oleh sel tadi, ya, dia akan mengaktifasi sel dendritik, kemudian dia juga akan berikatan dengan reseptor dari interferon di sel yang lainnya, itu yang tidak terinfeksi, baik terinfeksi maupun tidak terinfeksi, sehingga ketika ada ikatan antara reseptor interferon dan interferonnya, maka akan terjadi yang pertama, inhibisi sintesis protein dari virus. Yang kedua, terjadi degradasi RNA dari virus. Dan yang ketiga, inhibisi dari ekspresi gen virus. Jadi virus tadi kan harusnya bisa bisa diekspresikan sehingga nanti dia bisa membuat proteinnya. Kalau dia bisa membuat proteinnya, dia bisa berkembang biak di dalam satu sel, nanti dia akan bisa berproliferasi banyak sekali dan menginfeksi sel yang lain. Tapi interferon ini bekerjanya begitu, ya, itu salah satu protektif. Sehingga bisa disebut bahwa interferon ini adalah antivirus. Dia akan menginhibisi atau menghambat replikasi dari virus. Itu sangat penting. Nah, ini ringkasannya. Jadi, interferon tipe 1, ya, interferon tipe 1 itu ada dua, yaitu interferon alfa dan interferon beta. Paham ya? Interferon tipe 1 ada dua, yaitu interferon alfa dan interferon beta. Fungsinya apa? Tadi sudah saya jelaskan, dan ini adalah rangkumannya. Menginduksi resistensi replikasi virus, jadi virusnya nggak bisa bereplikasi. Meningkatkan ekspresi MHC kelas 1 dan presentasi antigen di seluruh sel. Kemudian mengaktifasi sel dendritik dan makrofag. Kemudian mengaktifasi sel NK untuk membunuh sel yang terinfeksi virus. Kemudian yang ketiga, menginduksi kemokin sehingga dapat merekrut atau memanggil limfosit lebih banyak. Itu fungsi dari interferon tipe 1. Kalau soal ini keluar di UB, kalian sudah bisa menjawab. Saya sudah banyak memberi bocoran sebenarnya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan sampai di situ tadi? Saya ingin bertanya, dokter. Boleh, silakan. Mungkin ke yang NK sel tadi enggak, dokter? Itu apakah mungkin NK sel tidak mampu membunuh suatu sel yang sudah terinfeksi virus lalu memanggil bantuan sel TCD8? Apakah mungkin, dokter, seperti itu, dokter? NK tidak mampu membunuh sel yang terinfeksi virus seperti itu. Terus itu bagaimana nggak? Apakah mungkin? Oke. Jadi begini. Tadi kan dijelaskan ada imunitas alami dan ada imunitas adaptif. Sel NK itu adalah salah satu sel yang berperan dalam imunitas alami, gitu ya. Sehingga bayangan kita ketika dia tidak mampu membunuh sel yang terinfeksi oleh virus, maka imunitas tersebut akan bergulir ke imunitas adaptif, begitu kan? Nah, tetapi tidak begitu cara kerja tubuh kita ternyata. Jadi ketika ada virus yang masuk ke dalam tubuh atau ada bakteri intraseluler yang masuk ke dalam tubuh, itu kedua jalur ini akan bekerja bersama-sama. Awalnya imunitas alamiah dulu yang bekerja. Sel NK akan berusaha untuk membunuh sel-sel yang terinfeksi oleh virus atau bakteri. Di sisi lain, sel dendritik juga bekerja. Dia akan mengambil antigen yang ada di dalam virus tadi, kemudian mempresentasikan ke sel T, sehingga imunitas adaptif juga bekerja. Begitu. Nah, kalau pertanyaan tadi, apakah sel NK itu bisa memanggil sel TCD8 untuk membantu bekerja? Itu jelas akan dilakukan. Gitu. Jadi sel NK itu kalau kalian belajar APC kemarin,
sel NK itu juga ada yang mengatakan bahwa dia sebenarnya juga salah satu APC, meskipun tidak sekuat sel dendritik ya. Jadi yang kuat itu setahu saya yang APC itu ada 3. Yang pertama adalah sel dendritik, yang kedua limfosit B, yang ketiga adalah makrofag gitu. Tapi sebenarnya ada yang mengatakan bahwa sel NK itu juga bisa berperan sebagai APC. Gitu. Jadi dia pasti akan minta bantuan ke sana. Baik dokter, terima kasih dokter. Oke. Sekarang kita masuk ke sel TCD8. Tadi kan kita sudah membahas imunitas alamiah, sekarang kita membahas imunitas adaptif. Di sini dikatakan bahwa sel TCD8 berperan sebagai sel dalam imunitas adaptif untuk infeksi virus. Nah, ini virus masuk ke dalam sel ya. Ini virusnya sudah ada di sitoplasma, atau tadi kan dia masuk ke dalam vesikel, dia dibawa oleh vesikel, kan gitu caranya tadi. Ketika virus sudah masuk ke dalam sitoplasma, maka dia akan melakukan sintesis sintesis protein virus. Ya. Kenapa harus begitu? Karena dia yang namanya makhluk hidup, kembali lagi yang namanya makhluk hidup, secara fitrah dia akan berusaha untuk memperbanyak dirinya. Kalau dia banyak, pasukannya banyak, dia akan kuat. Begitu, itu fitrahnya makhluk hidup. Nah, virus ini juga demikian. Dia masuk ke dalam sel, kemudian berusaha untuk memperbanyak diri, untuk memperbanyak pasukan biar dia kuat. Gitu. Caranya, salah satunya atau awalnya dengan mensintesis protein virus. Nah, kemudian yang dari vesikel juga demikian. Ketika dia masuk sebagai vesikel, kemudian nanti akan diingesti atau dicerna sehingga nanti protein-protein virusnya itu akan masuk juga ke dalam sitosol. Nah, setelah masuk ke dalam sitosol, nanti dia akan masuk ke mesin proteasum. Proteasum ini nanti fungsinya dia akan memotong-motong antigen atau memotong-motong protein dari virus tadi sehingga membentuk peptida. Nah, sama seperti perjalanan yang di depan tadi, peptida ini akan ditangkap oleh satu reseptor yang disebut dengan tapasin. Nah, kemudian nanti dia akan berikatan dengan molekul MHC kelas 1 pada retikulum endoplasma. Ikatan antara molekul MHC kelas 1 dengan peptida dari virus ini nanti akan ditransfer ke aparatus Golgi. Di sana dia di-packing, kemudian setelah di-packing nanti dia akan dikeluarkan melalui vesikel eksositik sehingga dia dapat dipresentasikan di permukaan sel. Nah, nanti akan dikenali oleh sel TCD8. Ya. Nah, ini kerja dari sel TCD8. Sel TCD8 itu akan menginduksi apoptosis dengan cara mensekresikan protein-proteinnya. Ya. Jadi ini sel TCD8. Sel TCD8 ini nanti akan mengenali peptida dan MHC kelas 1, molekul MHC kelas 1. Peptida ini maksudnya adalah antigen dari virus. Nah, ketika sel TCD8 ini mengenali ikatan antara molekul MHC kelas 1 dengan peptida, maka dia akan membunuh virus tersebut, membunuh sel tersebut, atau dia akan menginduksi sel tersebut untuk mengalami apoptosis. Nah, apa saja protein yang dihasilkan oleh sel TCD8 sehingga sebuah sel yang dikenali oleh sel TCD8 itu mengalami apoptosis? Yang pertama adalah perforin, yang kedua adalah granzim, yang ketiga granulisin. Ini sebenarnya pernah saya terangkan di biomol kemarin, blok biomol kemarin tentang apoptosis. Itu, kalau kalian mau mempelajari lebih jelas, kalian buka lagi blok kemarin. Jadi ada apoptosis yang diinduksi oleh virus. Itu karena sel TCD8 menghasilkan perforin, granzim maupun granulisin sehingga sel tersebut mengalami apoptosis. Nah. Oke, perforin is in delivering content of granule into the cytoplasm. Oke. Nah, granulisin ini punya antimikroba. Jadi dia beraksi atau dia berperan sebagai antimikroba sehingga dapat menginduksi apoptosis. Oke, ini ya yang kemarin di biomol.
Saya yang ngajar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Oke, salah satu contoh virus adalah HIV. HIV itu merupakan bagian atau salah satu jenis dari retrovirus. Ya. Jadi ini adalah HIV, jadi permukaannya banyak proteinnya. Kemudian di sini ada GP120ENV, GP41 dan lain sebagainya. Ini kita sebut sebagai envelope. Ya, kemudian di dalamnya ada nukleokapsid. Mana nukleokapsidnya itu kalau kalian perhatikan dia punya satu protein yang disebut reverse transkriptase. Karena HIV ini adalah virus RNA, maka ketika dia mau melakukan replikasi, dia harus dia kan kalau mau melakukan replikasi dia harus ngikut ke sel hostnya. Sel hostnya adalah manusia, sehingga dia harus menyesuaikan asam nukleat dari manusia. Dia harus berubah dari RNA menjadi DNA. Dia punya mesinnya, dia punya reverse transkriptase yang bisa merubah RNA menjadi DNA. Gitu. Sehingga nanti dia bisa melakukan replikasi dan bisa memperbanyak diri. Itulah hebatnya HIV. Nah, ini tidak berbeda jauh ya dengan yang saya terangkan di depan, bahwa ketika virus HIV itu akan masuk ke dalam sel, dia punya reseptornya, atau dia akan dikenali oleh CD4 ya. Jadi dia masuknya melalui CD4 koreseptor, kemudian nanti dia masuk ke dalam sel. Masuk ke dalam sel, seluruh ubur rampe dari virusnya itu akan dikeluarkan. Nah, setelah itu nanti kan dia tadi punya reverse transkriptase, sehingga RNA dari virus ini tadi akan diubah menjadi DNA, kita sebut sebagai viral cDNA, ya, komplement DNA-nya dari virus. Nah, kemudian karena dia sudah berbentuk DNA nih, dia bisa masuk ke dalam nukleus manusia. Gitu. Dalam nukleus dia nanti bergabung dengan DNA manusia. Jadi ketika sel kita melakukan replikasi, dia ikut. Gitu. Kalau sel kita dari 1 jadi 2, dia juga ikut, terus saja begitu. Ya. Nah, nanti setelah dia melakukan transkripsi di dalam nukleus, nanti dia akan melakukan sudah banyak itu RNA yang dia hasilkan, kemudian dia akan melakukan translasi, kemudian dia bisa menghasilkan seluruh protein yang dia butuhkan, dia membentuk kapsidnya, dia membentuk envelope-nya, dan dia keluar dari sel tersebut dengan bebas dan menginfeksi sel yang lain. Demikian seterusnya. Itulah HIV. Nah, sekarang yang namanya virus kalau sudah masuk ke dalam tubuh tadi kan akan memicu imunitas alami dan imunitas adaptif. Imunitas adaptif bisa kita ketahui, apakah imunitas adaptifnya itu berpengaruh? Kita bisa lihat dari kadar antibodinya. Ya. Nah, ini ada satu studi ya tentang HIV. Jadi pada minggu ke-4 hingga minggu ke-8, virus di dalam plasmanya itu sangat tinggi sekali. Tuh. Kemudian kadar antibodinya mulai naik, tapi belum sangat tinggi. Nanti mulai tinggi itu pada tahun kedua sampai tahun ke-12. Itu tinggi, dia puncak antibodi yang melawan envelope dari HIV, kemudian antibodi yang melawan P24 itu tadi yang ada di luar tadi, proteinnya. Kemudian CTL itu sel T sitolitik ya, yang spesifik untuk HIV itu juga masih tinggi sampai ke tahun ke-12. Kemudian nanti 2 sampai 12 tahun. Tapi kok ini 2 sampai 3 tahun? Oke. Setelah 12 tahun, kemudian 2 sampai 3 tahun kemudian dia mulai turun. Nah, setelah 2 sampai 3 tahun, 1 tahun kemudian nanti kadarnya sangat turun. Nah, biasanya kritisnya di sini. Jadi orang HIV itu biasanya dia meninggal bukan karena HIV-nya, tetapi karena ada infeksi yang lain.
Kalau pada orang yang normal, ya karena tadi kalau kalian memperhatikan bahwa HIV ini dia akan menyerang sel T CD4, gitu ya. Jadi semua sel-sel yang punya protein CD4 ya, protein CD4 itu kan yang banyak dipunyai adalah sel T, gitu. Jadi semua sel T CD4 ya itu diserang sama dia. Sel T CD4-nya diserang, otomatis dia akan apoptosis. Ya. Kalau sel T CD4-nya apoptosis, sel T CD4-nya kadarnya menurun, sehingga ketika ada infeksi yang lain, tidak bisa dilawan. Pada orang biasa, pada orang yang tidak mengalami infeksi HIV, diare itu mungkin bisa sembuh dalam waktu 1 minggu misalkan. Tetapi pada orang yang punya HIV, ya punya virus HIV di dalam tubuhnya, sekedar diare saja, dia tidak mampu tubuhnya untuk menangani. Sehingga kadang-kadang meninggalnya karena itu, bukan karena HIV-nya, tapi karena tubuhnya tidak mampu melawan infeksi yang biasa. Itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, terus kemudian mungkin kalau ada pertanyaan, kenapa kok HIV itu nggak bisa sembuh? Atau kenapa kalau pada orang HIV itu sulit untuk sembuh? Gitu. Karena tadi kalau kalian lihat di permukaan dari virus HIV itu ada banyak sekali protein. Protein yang dikenali oleh obat-obatan yang sekarang ditemukan, gitu ya. Jadi tadi protein yang ada di permukaan itu digunakan untuk dasar terapi. Jadi ketika obat itu masuk ke dalam tubuh, kemudian dia mengenali, oh ada protein X gitu dari HIV, maka dia akan melawan virus tersebut dan kemudian mati gitu. Tetapi HIV itu pintar sekali, dia akan melakukan perlawanan dengan cara mungkin dia akan menyembunyikan protein yang ada di permukaan membrannya sehingga tidak dikenali oleh obat yang masuk ke dalam tubuh. Gitu. Oke. Di situ HIV ada pertanyaan? Dokter izin bertanya, dokter. Boleh. Untuk HIV berarti virus tersebut tidak mampu memanipulasi CD8, dokter, berarti hanya CD4 saja. Itu apa hanya CD4 saja, dokter? Nah, itu penariknya. Jadi ternyata sel CD8 itu tidak banyak terpengaruh memang. Tetapi sel CD8 pun ternyata meskipun dia terdeteksi markernya adalah CD8, dia juga punya marker CD4 yang mungkin bisa dikenali oleh si HIV tadi. Gitu. Tetapi turunnya tidak sebanyak sel CD4. Tuh. Jadi tidak hanya sel CD4 saja ternyata yang bisa diinfeksi oleh HIV tadi, gitu. Tapi juga makrofag, juga sel NK. Itu juga punya loh ternyata marker CD4 di permukaan membrannya sehingga bisa dikenali oleh HIV tadi. Gitu. Untuk mekanismenya apa juga sama, dokter? Yang selain CD4, dokter? Ya sama. Ya, mekanisme maksudnya cara masuknya, kemudian ya sama. Oke. Terima kasih, dok. Ya, oke. Lanjut ya. Sekarang COVID. Sebenarnya saya males sih nerangin ini. Tadi kan kalian sudah tutorial ya. Jadi saya pikir kalian akan belajar ini sendiri gitu. Diterangin nggak? Nggak usah ya. Saya kasih ini aja ya. Oke, saya terangkan secara umum aja. COVID-19 ya, sekarang COVID-19 itu disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang merupakan bagian dari coronavirus. Disebabkan karena virus yang merupakan patogen intraseluler, gitu ya. Jadi sama seperti yang tadi, pada prinsipnya hampir sama, bagaimana cara dia masuk, bagaimana cara dia berkembang biak itu sama. Bedanya kalau pada HIV tadi dia mengenali marker CD4 ya, sementara untuk SARS-CoV-2 dia masuk sel melalui reseptor S2 atau melalui TMP-RSS2 ya. Kemudian itu sebagai perantarannya aja dia bisa masuk ke dalam sel gitu ya. Setelah dia masuk ke dalam sel maka dia akan merilis semua genom virusnya. Nah, karena dia merupakan virus RNA, maka yang dikeluarkan adalah genom RNA.
Kemudian sama seperti tadi, dia akan melakukan replikasi di dalam sel tersebut. Setelah dia replikasi, dia akan membangun selnya, virusnya kembali, ya. Setelah itu nanti dia akan keluar melalui sel, melalui vesikel eksositosis, dan tersebarlah di mana-mana, gitu. Sehingga kalau pada pasien COVID-19 itu pada awal infeksi mungkin gejalanya tidak berat, tapi nanti lama-lama kan tetap akan berat karena viral load-nya atau jumlah virus yang ada di dalam tubuh itu akan semakin banyak. Kemudian sekarang bagaimana cara tubuh itu dalam respon coronavirus, ya? Sama seperti tadi. Jadi ini saya awalnya baca ini kebalik. Jadi ini adalah sel, ini adalah membran sel, ini selnya, ya, ini selnya, ini di luarnya, gitu ya. Jangan kebalik bacanya, kayak saya tadi. Ketika sebuah sel itu terinfeksi oleh SARS-CoV-2, maka sel TCD8 ataupun sel NK, ya, itu dia bisa mengeluarkan zat-zat yang menyebabkan apoptosis. Sama seperti yang saya terangkan tadi, ya, bisa perforin, granzim, gitu. Nggak cuma sel TCD8, tapi sel NK juga demikian. Nah, kemudian ada juga sel dendritik. Sel dendritik itu nanti akan mengambil antigen dari virus, kemudian mempresentasikan ke sel T. Sehingga sel T akan bekerja untuk membunuh sel yang terinfeksi. Oke. Kemudian sel dendritik tadi tidak hanya mempresentasikan kepada sel TCD8, tetapi juga pada sel TCD4. Sehingga sel TCD4 yang sudah diaktifasi oleh sel dendritik yang dipresentasikan antigen, dia akan membentuk sel efektor. Dia akan berdiferensiasi, membentuk sel T helper 17, membentuk sel T helper 1, membentuk sel T folikuler sel T folikuler helper. Nah, sel T helper 1 nanti dia akan juga membantu sel TCD8 sehingga kerjanya lebih efektif. Kemudian sel T helper 1 juga akan mengaktifasi makrofag. Dia juga akan mengaktifasi sel B. Kalau kemarin kalian belajar aktivasi sel B, maka ini merupakan salah satu contoh dari T-dependent B activation. Ya, sel B yang teraktivasi bergantung pada sel T. Itu. Nanti sel B yang sudah diaktifasi oleh sel T akan berdiferensiasi menjadi sel plasma dan menghasilkan antibodi. Antibodi yang dihasilkan ada 3 jenis antibodi spesifik, IgM, IgG, dan IgA. Ya. Kemudian nanti ketiganya ini dia akan mengenali SARS-CoV-2 sehingga bisa mencegah SARS-CoV-2 itu masuk ke dalam sel. Gitu ya. Ini secara umum begitu. Nah, ini keterangan dari tadi. Jadi tadi di situ dijelaskan bahwa epitel dari sel yang terserang oleh SARS-CoV-2 kemudian nanti akan terjadi replikasi dari virus yang menyebabkan kerusakan dari sel ataupun lisis dari sel. Kemudian nanti di epitelnya itu akan dipresentasikan MHC kelas 1 dengan antigen sehingga akan dipresentasikan kepada sel TCD8. Sel TCD8 melalui perforin dan granzim, juga sel natural killer itu menyebabkan sitotoksik untuk sel yang terinfeksi virus tadi sehingga menyebabkan apoptosis. Kemudian ada sel dendritik. Sel dendritik nanti akan mengenali antigen virus kemudian mempresentasikan kepada sel TCD4. Oke, kemudian sel TCD4 yang sudah dipresentasikan antigen tadi nanti akan berdiferensiasi menjadi sel T helper 1, T helper 17, dan juga folikular helper. Kemudian sel T juga akan membantu sel B untuk berdiferensiasi menjadi sel plasma. Kemudian sel plasma ini akan menghasilkan antibodi IgM, IgA, dan IgG yang spesifik virus. Kemudian nanti ada juga makrofag dari jaringan atau tisu makrofag, ya. Kemudian sel
dendritik itu juga akan mempresentasikan kepada sel T folikuler. Gitu ya. Ini keterangan dari gambar tadi. Oke, lanjut. Nah, pada SARS-CoV-2 gejalanya itu bisa ringan, bisa berat. Ini pada gejala yang ringan atau pada orang yang tanpa gejala. Ya, jadi yang pertama respon imun bawaan atau respon imun alamiah atau innate immunity, itu yang berperan adalah makrofag dan neutrofil dan natural killer. Kemudian ada interferon tipe 1. Setelah itu nanti diperantarai oleh sel dendritik, ya, jadi ini namanya plasmacytoid dendritic cell, itu nanti akan mempresentasikan antigen kepada sel T, sehingga terjadi aktivasi imunitas adaptif. Imunitas adaptif yang berperan di sini adalah limfosit T, plasmositus, dan juga nanti dihasilkan antibodi oleh sel B. Sehingga setelah itu semua terbentuk, maka virus akan tereliminasi dengan cepat. Itu pada respon imun yang gejalanya ringan, gitu ya. Jadi sebenarnya semudah itu tubuh untuk menghilangkan. Tuh. Nah, ini tadi yang saya bilang ada sel dendritik atau disebut plasmacytoid dendritic cell. Sel dendritik ini nanti akan memproduksi interferon tipe 1 dan mempresentasikan antigen serta mengaktifasi sistem imun adaptif. Gitu. Ketika dia memproduksi interferon tipe 1, maka interferon tipe 1 ini berperan sebagai antivirus. Kemudian selain itu mengaktifkan sel NK. Kemudian mengaktifkan makrofag. Bukan mengaktifkan dari inaktif menjadi aktif ya di sini, tetapi yang tadinya sudah aktif dia akan menjadi lebih efisien, lebih optimal dalam membunuh virus. Gitu. Oke, harusnya sampai sini paham. Nah, kenapa kok bisa terjadi gejala yang berat sampai orang itu meninggal? Ternyata karena respon imun bawaan yang muncul itu berlebihan. Gitu. Jadi ketika tadi sel dendritik sudah bekerja, gitu ya, dia akan mengaktifasi sel imun sel imun adaptif ya. Ini. Jadi pada keadaan yang mild atau moderate symptom atau gejala yang ringan, gitu ya, itu tadi seperti yang sudah saya jelaskan. Virus masuk, dia melalui TMPRSS2, ini contohnya. Kemudian mengalami replikasi, kemudian mengalami maturasi dan rilis dari tubuh, nanti dia akan dikenali oleh host imun dan kemudian nanti akan dieliminasi. Tapi pada keadaan yang dengan gejala yang berat ya, terjadi perubahan respon imun alami. Jadi respon alaminya munculnya terlalu berlebihan gitu, sehingga sitokin yang dihasilkan itu banyak sekali. Ini contohnya. Di sini CXCL17 meningkat, CXCL16 meningkat, CXCL8 meningkat. Ini semua proinflamasi. Gitu. Tetapi interferon tipe 1 dan tipe 3-nya justru menurun. Nah, ini yang disebut sebagai badai sitokin. Jadi kalau kalian ngomongin tentang badai sitokin gitu ya, itu terjadi karena adanya respon imun bawaan yang terlalu berlebihan, lebay gitu ya, sistemnya terlalu lebay, sehingga sitokin yang harusnya dihasilkan udahlah segini aja, nggak mau, dia maunya banyak, itu justru akan merugikan sel tubuh sendiri. Nah, karena terjadi badai sitokin ini, maka pada keadaan sudah kritis, dia akan tidak bisa dibalikkan lagi. Nah, ketika sudah kritis, kalau ini meningkat semua, maka selanjutnya sitokin selanjutnya juga akan meningkat dan menyebabkan keadaan yang fatal. Gitu. Karena pada keadaan tertentu, sitokin proinflamasi itu jumlahnya sangat tinggi, maka bisa terjadi DIC, terjadi trombositosis, jadi sepsis, jadi DIC kok susah banget ngomongnya. Jadinya
pembekuan darah itu tidak bisa terjadi, ya. Jadi darahnya keluar semuanya, nggak ada proses pembekuan darah itu menjadi abnormal. Serta mutilasi. Nah, ini pada gejala yang berat, ya. Selain disebabkan karena respon imun bawaan yang terlalu berlebihan, juga bisa karena viral load-nya atau virus yang masuk itu juga sangat banyak sekali. Nah, ketika virusnya masuk sangat banyak, maka otomatis feedback yang diberikan oleh tubuh juga banyak gitu ya, sehingga terjadi badai sitokin. Kalau terjadi badai sitokin, di sini dijelaskan bisa terjadi ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. Kemudian terjadi high acute fase reaktan. Kemudian terjadi hemoglobin yang di luar sel. Jadi hemoglobinnya banyak sekali yang ada di luar sel. Selanjutnya terjadi limfopenia dan eosinopenia, dan kemudian terjadi mikroinflamasi endotelium dan juga DIC. Nah, pertanyaannya apakah virus ini juga menginfeksi endotelium gitu ya? Endotelium itu kan pembuluh darah. Apakah dia juga menginfeksi di situ? Ini belum tahu. Oke, sampai situ aja SARS-CoV-2-nya. Ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut ya. Sekarang bakteri. Oke, virusnya ditinggalin dulu. Sekarang kita menuju ke bakteri intraseluler. Oke. Nah, ini bakteri intraseluler, kalau tadi virus itu akan dieradikasi atau dicegah, maka kalau bakteri intraseluler itu akan dieradikasi. Ya. Eradikasinya melalui dua jalur ya, sama. Melalui imunitas alami maupun imunitas adaptif. Imunitas alami diperankan oleh sel NK, neutrofil, dan makrofag. Tadi ya dengan menghasilkan IL-12, interferon gamma, IL-15 gitu ya. Kemudian imunitas adaptifnya adalah dengan sel T sitolitik yang diaktifasi oleh makrofag, dan sel T. Nanti kita lihat di belakang seperti itu. Oke, kita balik dulu ke pekan 1. Jadi kemarin kalian sudah belajar bagaimana antigen itu dikenali oleh sel. Salah satunya dengan menggunakan TLR, ya, Toll-like receptor. Toll-like receptor itu akan mendeteksi patogen pada permukaan membran. Nah, ada TLR1, TLR2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Tuh, jadi TLR di permukaan membran ya, itu nanti akan mengenali antigen dari virus atau bakteri. Kemudian nanti ketika dia sudah terjadi ikatan antara TLR dengan antigen dari bakteri atau virus, maka nanti akan terjadi kaskade di bawahnya. Jadi akan ada berjalan suatu mekanisme. Salah satunya adalah dengan mengaktifasi NF-kappa B, kemudian nanti akan menghasilkan inflamasi akut atau menstimulasi imunitas adaptif, dan juga bisa menghasilkan molekul-molekul antivirus. Ada juga NOD-like receptor. NOD ini adanya di dalam sel. Kalau Toll-like receptor tadi adanya di membran, kalau NOD adanya di dalam. Jadi ketika di dalam sel itu nanti terdapat antigen virus atau antigen bakteri, maka dikenali oleh NOD. Kalau NOD ini mengenali bakteri intraseluler, misalkan di sini, maka dia akan menginduksi NF-kappa B, ya, NF-kappa B itu adalah merupakan salah satu molekul yang bisa menginduksi terjadinya transkripsi. Nah, kalau NF-kappa B-nya aktif, maka dia transkripsi berjalan. Tuh. Nanti akan menghasilkan sel-sel atau menghasilkan protein-protein yang bisa mengeliminasi infeksi. Nah, yang gampangnya aja, kalau bakteri intraseluler salah satu contohnya adalah Mycobacterium tuberculosis. Kalau kita hidup di Indonesia, kita tidak akan bisa lepas dari bakteri ini. Ya,
di dunia gitu, di dunia Indonesia itu masuk ke peringkat 3 setelah Cina dan India dalam ranking penderita TB. Ya, tapi itu tidak membanggakan menurut saya. Kalau Cina penduduknya banyak, ya jelas dia tinggi, penderita TB-nya tinggi karena dia banyak penduduknya. Kalau Indonesia kan sebenarnya ya banyak juga, tapi nggak sebanyak Cina sebenarnya, gitu ya. Jadi di sini itu kalau orang luar, orang Eropa mau belajar tentang TB itu datangnya ke Indonesia karena banyak sekali penderita. Nah, ini adalah kuman TB, disebut juga BTA positif. Kalau kemarin harusnya sudah belajar belum ya di patologi, hematologi, kemarin belajar tentang BTA positif, ya. Jadi dia kalau dilakukan tes BTA, dia akan menghasilkan warna merah-merah. Ya, itu BTA positif. Karena di permukaan luarnya terdiri atas peptidoglikan. Ya. Kemudian juga ada asam nikolak, ada lipomanan, ada manoglykoprotein dan lain sebagainya. Ini komposisi dari Mycobacterium tuberculosis. Nah, bagaimana cara bakteri ini masuk dan bagaimana respon tubuh? Nah, oke. Sekarang bakteri TB ya itu dia bisa masuk ke dalam sel dengan bantuan vesikel. Kalau tadi virus itu bisa masuk aja gitu ya. Kalau bakteri TB itu masuk ke dalam sel dengan bantuan vesikel. Jadi Mycobacteria ini dia akan melakukan ligasi atau melakukan ikatan dengan TLR2 pada permukaan makrofag. Nah, kemudian setelah dia melakukan ligasi, maka dia akan difagosit ya, difagosit oleh vesikel. Kemudian di dalam sel makrofag sendiri itu nanti akan menghasilkan NO, nitrit oxide. Nitrit oxide ini fungsinya untuk meningkatkan fagosit dari makrofag, gitu. Kemudian selain itu dia juga akan menghasilkan IL-12. Tuh. Nah, karena dia menghasilkan IL-12, makrofagnya tadi menghasilkan IL-12, kemudian makrofag tadi akan mempresentasikan antigen, ya, mempresentasikan bakteri TB tadi ke sel T. Makrofag ini kan juga salah satu APC. Ya, jadi APC dari TB ini adalah makrofag. Nah, setelah dipresentasikan ke sel T, kemudian sel T akan menghasilkan interferon gamma untuk menstimulasi makrofag, biar makrofagnya lebih kuat untuk menghancurkan TB-nya, gitu ya. Interferon gamma, kemudian dia akan merekrut makrofag. Jadi tadi interferon gamma yang dihasilkan oleh sel T itu selain untuk memperkuat makrofag, dia juga memanggil makrofag-makrofag yang lain, sehingga TB-nya bisa hilang. Nah, di perjalanannya untuk mematikan bakteri ini, makrofag tadi membentuk suatu granuloma. Nah, jadi makrofag-makrofag yang berkumpul banyak tadi, dia nanti akan membentuk granuloma dalam rangka untuk membunuh TB-nya tadi. Gitu. Nanti ketika TB-nya hilang, maksudnya ketika sudah berhasil dieradikasi, granulomanya hilang. Ya. Jadi granuloma yang dihasilkan oleh makrofag ini, nanti kalau kalian belajar PA, ya, kita sebut sebagai perkejuan, nekrosis perkejuan. Itu dari sini, karena ada kematian sel-sel makrofag tadi yang berusaha untuk membunuh TB-nya. Ya. Nah, ini gambarannya. Jadi patogenesisnya pertama ketika orang itu batuk, ya TB itu dari droplet, dia akan menularin ke orang. Kemudian jeleknya TB itu bisa terjadi reinfeksi, bisa juga reaktivasi, ya. Kemudian nanti di dalam sel paru, dalam alveolus itu akan terbentuk granuloma di sini. Kalau selnya, kalau infeksinya itu sedikit, TB-nya sedikit, bakterinya sedikit, granuloma yang akan terbentuk juga sedikit. Kemudian nanti lama-lama hilang. Tapi kalau dalam kasus yang banyak, gitu, jadi ketika terjadi
bakteri yang sangat banyak, itu granulomanya juga besar. Ini disebut sebagai granuloma necrosis. Nah, ini ya. Jadi granuloma itu bisa bertahan, maksudnya dia bisa akan tetap ada di situ ketika eradikasi dari Mycobacterium tuberculosis itu tidak berjalan dengan sempurna. Jadi hanya sebagian dari bakterinya aja yang bisa dimatikan, bisa dieliminasi. Nah, membentuk granuloma. Ini nekrosis perkejuannya, Mycobacterianya di sini yang di dalam makrofag, kemudian dia dilindungi oleh sel T. Gitu. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, apakah sel yang berperan dalam pembentukan granuloma pada infeksi tuberkulosis itu adalah makrofag. Nanti gambaran di PA-nya seperti ini, gambaran histopatologisnya seperti ini, ada nekrosis perkejuan. Oke, ini gambaran yang tadi. Jadi makrofag, ini TB. Ketika TB itu dikenali oleh TLR2 di permukaan makrofag tadi, maka dia akan masuk ke dalam sel makrofag. Kemudian makrofag tadi, ketika dia diinfeksi oleh TB, maka dia akan mengeluarkan sitokin yang bisa memanggil sel T. Kemudian ada sel B, ada sel dendritik, ada neutrofil dan yang lain sebagainya. Kemudian nanti kumpulan dari sel-sel imun tadi akan membentuk suatu kelompok dari sel imun ya yang akan menghancurkan MTB, tapi ketika gagal dia akan menyebar ke tempat lain sehingga membentuk nekrosis perkejuan yang lebih luas. Oke, ini ada infeksi laten dan ada infeksi aktif. Kalau infeksi laten itu granulomanya bisa dikurung ya di dalam bisa dikurung sehingga bakterinya di dalam situ tidak menyebar kemana-mana. Tapi kalau dia bentuk aktif ya bakterinya sangat banyak sekali sehingga bisa menyebar kemana-mana. Kalau dalam bentuk laten granuloma yang terjadi itu bentuknya solid, maksudnya seperti jaringan parut gitu. Jadi dia nggak kalau di luar dia tidak nanahan gitu loh, kering. Nah, sementara kalau pada TB yang aktif dia bentuknya perkejuan seperti keju begitu. Dia bentuk aktif dan itu bisa menular kemana-mana. Oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Silahkan bertanya. Atau saya tunjuk siapa yang bertanya? Assalamualaikum dokter, ingin bertanya lagi dokter. Ya, silahkan. Saya masih bingung untuk yang TH2 dokter. TH2 itu kan juga ada hubungannya dengan sel B dokter. Itu kalau TH1 kan untuk membantu membunuh yang makrofag itu yang berikatan yang TH1 kan berikatan yang CD40, CD40L itu dokter. Tapi untuk yang TH2 itu bagaimana dokter? Itu untuk ke sel B itu tugasnya apa itu dokter? Membantu apa itu dokter TH2? Oke. Bentar. Yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Saya pernah baca ini sebentar. Ayo, siapa yang mau bertanya yang lain? Izin bertanya dokter. Oke, silakan. Mau bertanya dokter, jadi ada perbedaan tidak dokter antara MHC, ada perbedaan MHC 1 dari CD8 sama interferon itu apakah ada perbedaan dokter? Terima kasih. Gimana Dek? Apakah ada perbedaan antara MHC 1 miliknya CD8 dan NK? Oke. Ya, jadi
T helper 1 dan T helper 2 ya. T helper 1, jadi T helper itu fungsinya untuk mengaktifasi sel yang lain, untuk menstimulasi sel yang lain, untuk menghasilkan sesuatu, gitu ya. Nah, kalau T helper 1 itu fungsinya lebih ke sitokin proinflamasi. Jadi ketika T helper 1 pertama kali infeksi itu muncul, yang aktif lebih dulu adalah T helper 1. T helper 1 ini nanti akan mengaktifasi beberapa sel untuk menstimulasi beberapa sel untuk menghasilkan sitokin-sitokin proinflamasi. Nah, ketika infeksi itu berjalan, ya kalau ada sitokin proinflamasi, maka dia akan mengalami inflamasi. Nah, ketika pada tahap tertentu sel T helper 1 ini akan berhenti dan digantikan oleh sel T helper 2. T helper 2 ini fungsinya lebih ke sekresi sitokin-sitokin anti-inflamasi. Sudah cukup inflamasinya. Sekarang kita kembalikan ke semula gitu ya. Jadi dia akan menghasilkan sitokin-sitokin anti-inflamasi. Tidak terjadi inflamasi lagi, kemudian terjadi penyembuhan. Begitu. Terus tadi pertanyaannya apa ya? Ya, tugasnya yang T helper 1 ya. Oke, berarti udah jelas ya. Kalau T helper 1 itu lebih ke sekresi sitokin-sitokin proinflamasi. Pada tahap tertentu nanti ada sitokin yang menghasilkan antiinflamasi, itu akan distimulasi oleh T helper 2. Gitu. Cuman kalau kalian menghubungkan dengan SARS-CoV-2, sebenarnya kalau kalian mau baca itu masih banyak teori-teori yang menyebutkan bahwa dari awal tuh sudah ada T helper 2 gitu. Ada yang bilang T helper 2 tidak terbentuk pada saat terjadi gejala yang berat. Itu juga ada yang seperti itu. Masih banyak teorinya kalau untuk SARS-CoV. Gitu ya. Terus kemudian yang kedua tadi MHC kelas 1. Nah, molekul MHC kelas 1 itu dia akan dikenali oleh sel NK dan sel T CD8. Gitu ya. Sel T CD8 itu akan mengenali suatu sel yang mempresentasikan MHC kelas 1 abnormal dalam keadaan imunitas yang sudah adaptif. Gitu. Jadi pada keadaan normal, tubuh kita normal itu sebenarnya kan di seluruh tubuh kita, di seluruh sel di seluruh tubuh kita, dia akan mempresentasikan molekul MHC kelas 1. Jadi molekul MHC kelas 1 itu dipresentasikan oleh seluruh sel tubuh kita. Gitu. Jadi itu akan dikenali semuanya oleh sel NK. Tetapi kalau terjadi perubahan bentuk, baru dia dikenali sebagai sesuatu yang abnormal dan kemudian sel tersebut dibunuh oleh sel NK. Apakah beda antara sel NK, antara MHC kelas 1 yang dikenali oleh sel NK dan molekul sel TCD8? Iya, berbeda. Kalau pada yang dikenali oleh sel NK itu memang sudah secara umum itu dia ada terus. Tetapi kalau yang dikenali oleh sel TCD8 tadi yang saya sebutkan, ada peptida yang masuk, kemudian dia akan diikat oleh molekul MHC kelas 1 yang ada di IR tadi, diikat oleh antigen, kemudian dipresentasikan. Itu yang dikenali oleh sel TCD8, ada antigennya. Tetapi yang dikenali oleh sel NK itu akan mengenali apakah dia ada reseptor inhibisi atau tidak. Gitu. Gimana, Nur Rahman? Terima kasih, dokter. Oke. Ada pertanyaan yang lain? Oh iya, Dek. Ini kan saya punya e-book Abbas dan saya punya e-booknya Genway. Saya harus kirim ke siapa agar kalian bisa belajar? Saya kirim ke G Drive. Gimana caranya biar saya bisa ngirim ke kalian semua? Tolong ajari saya. Saya agak gaptek masalah begini. Izin jawab, dokter. Kalau misalkan dimasukkan ke G Drive nanti bisa di-share linknya aja. Oh iya. Tapi nanti di G Drive-nya kan ada opsi kayak bisa yang bisa buka cuman yang punya link aja. Jadi nanti
yang Berarti punya. saya share di grup aja, nanti kalian bisa buka semua gitu ya? Iya dokter. Oke, saya coba ya. Nanti kalau saya nggak bisa, saya ke Edgar aja ya. Iya dok. Oke. Ada yang lain? Ada pertanyaan dari yang lain? Untuk materi kuliah, ada beberapa dosen yang belum ngirim ke saya materinya. Tetapi saya sudah share materi tahun kemarin, jadi kalian bisa pelajari. Sudah saya buka di LMS untuk pekan 2 ini. Oke? Kalau ada pertanyaan, entah ntar malam, entah besok, entah besoknya, kalian boleh tanya ke saya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya cari dulu jawabannya. Oke? Sudah ya? Ya, saya tutup pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Kalau misalkan kalian tahu ketika saya ngomong ada salah, mohon bisa diingatkan, gitu ya. Semoga bermanfaat semuanya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. 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 Terima kasih dokter.